Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan merangkum alur cerita film yang bertemakan supernatural horror yang berjudul Final Destination. Film Final Destination yang rilis tahun 2000 bercerita tentang sekelompok pelajar yang menipu kematian setelah terhindar dari kecelakaan ledakan pesawat yang mereka tumpangi. Salah satu dari mereka, yaitu Alex, memiliki firasat buruk dan melihat pertanda kematian mereka. Tetapi tidak lama setelah itu, mereka mulai mati satu persatu dalam kecelakaan misterius yang mengerikan. Sebelum memulai ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video horor terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Awal cerita, seorang pria bernama Alex sedang berpreparation karena esok hari akan study tour ke Paris bersama teman sekolahnya. Saat ibunya akan merobek luggage tag yang ada di kopernya, Alex melarangnya karena itu adalah sebuah keberuntungan baginya. Ibunya hanya menganggap itu sebuah lelucon, lalu merobeknya. Singkat cerita, Alex sampai di bandara. Saat tiba di bandara, Alex merasa was-was dengan perjalanan ke Paris. Dia gelisah terus-menerus. Kemudian mereka semua masuk ke pesawatnya dan Alex duduk di kursi paling belakang. Tak lama kemudian datang dua wanita yang berniat untuk meminta tukar tempat dan dia pun menyetujuinya. Kemudian Alex pindah ke depan, dia duduk tepat di sebelah Todd. Lalu merusak meja lipat yang ada di depannya. Tak lama kemudian pesawat pun take off. Saat take off ada sedikit hentakan, tapi beberapa saat semua penumpang pesawat panik saat kemudian terjadi lagi hentakan. Tapi kali ini hentakan begitu hebat sehingga terjadi ledakan di pesawat. Tapi itu semua hanya mimpinya Alex. Alex dibangunkan kembali oleh dua wanita yang ingin bertukar tempat dengannya. Saat pindah kursi ke sebelah Todd, kunci meja lipat patah dan kejadian itu berulang. Alex berteriak pesawatnya akan meledak. Alex merasa mimpinya itu seolah nyata dan mimpi itu benar-benar akan terjadi. Dia berusaha memberitahu semua orang, tapi malah yang terjadi keributan. Karena Alex dan Carter bertengkar, mereka pun dikeluarkan dari pesawat lalu diikuti oleh Todd, Terry, pacarnya Carter, Claire, Billy, dan salah satu gurunya. Mereka menyalahkan satu sama lain dan merasa kecewa karena akhirnya tidak diperbolehkan masuk ke pesawat. Artinya mereka dibatalkan penerbangan ke Paris dan pesawat pun take off. Sementara itu, Alex menceritakan mimpinya ke bu guru. Tidak ada satupun yang mempercayainya. Karena Carter masih kesal sama si Alex, mereka pun kembali bertengkar. Saat mereka bertengkar, tiba-tiba pesawat itu meledak. Singkat cerita, agen FBI menginterogasi satu persatu. Kemudian datang orang tua untuk menjemput mereka. Karena Claire tidak ada yang menjemput, dia pun diantar pulang oleh keluarga Alex. Keesokan harinya, seluruh siswa dan guru di mana Alex sekolah sedang mengadakan acara turut berbelasungkawa. Kemudian saat Alex sedang di rumah dan membaca majalah, tiba-tiba burung hantu hinggap di depan jendela. Lalu Alex melemparnya dengan majalah itu, tapi majalah tersebut masuk ke kipas angin dan potongan majalah pun jatuh di depannya. Dan tulisannya adalah Todd. Scene berganti kepada Todd yang sedang berada di kamar mandi. Tiba-tiba Todd menginjak air yang mengakibatkan dia terjatuh. Yang lebih mengenaskan adalah dia terlilit kawat curtain saat ia terjatuh. Todd pun tewas dengan lilitan kawat di lehernya. Scene berganti kepada Alex yang sedang berjalan ke rumah Todd, tapi semuanya terlambat dan dia melihat Claire ada di sana. Keesokan harinya, Alex menghampiri Claire ke rumahnya. Alex bertanya kenapa tadi malam dia ada di sana. Claire pun menjawab,
Saat di pesawat, aku tak melihat apa yang kau lihat, tapi aku bisa merasakannya. Jadi Claire percaya apa yang dikatakan Alex. Malam harinya, mereka mengendap-endap ke ruang otopsi untuk melihat mayat Todd. Di sana mereka kepergoki oleh seorang laki-laki yang menjaga ruang otopsi itu. Mereka pun berkata, "Kita datang kemari hanya untuk memastikan apakah Todd bunuh diri atau kecelakaan." Pria itu pun menjelaskan tentang rancangan kematian. Jika mereka ingin selamat dan masih hidup, maka yang harus dilakukan adalah memanipulasi rancangan kematian. Tapi tetap itu beresiko, dan mereka pun harus tetap waspada dengan apa yang akan terjadi di sekitar. Singkat cerita, mereka pergi ke sebuah kafe untuk membicarakan rancangan kematian. Alex menyatakan jika mereka tidak keluar dari pesawat, tentu mereka akan mati. Karena tidak jadi naik pesawat itu, jadi kematian akan terus mengikuti mereka. Kemudian Carter dan Terry datang berikut dengan Billy yang menaiki sepeda. Alex dan Carter kembali beradu mulut. Terry yang muak melihat Carter bertengkar, akhirnya dia meninggalkan Carter. Saat Terry nyebrang, drop fucking dead. Malam harinya Alex yang sedang menonton TV, dia melihat berita tentang kecelakaan pesawat mereka. Ternyata yang menyebabkan ledakan pesawat tersebut adalah adanya kebocoran isolator silikon. Kemudian Alex menggambar pola ledakannya, dia menyadari tentang kematian mereka yang berurutan. Pertama Todd, kedua Terry, dan selanjutnya adalah sang ibu guru. Alex bergegas ke rumah Bu Guru berniat untuk menyelamatkannya. Karena Bu Guru merasa aneh melihat Alex yang sedang mondar-mandir di halaman rumahnya, akhirnya dia melaporkan kepada pihak FBI. Tak lama FBI pun datang dan menginterogasi Alex. Alex menyatakan tentang rancangan kematian. Karena FBI itu sedikit mempercayainya, Alex pun dibebaskan. Lalu scene berpindah ke Bu Guru yang sedang di rumah. Tanpa si Bu Guru sadari, kejanggalan mulai terlihat di sini. Dari susunan rancangan kematian, dialah yang akan mati malam hari ini. Dan Alex pun kembali datang ke rumah Bu Guru tapi sudah terlambat. Kemudian Carter, Billy, dan Claire bertemu di suatu tempat. Mereka bersepakat untuk menemui Alex. Setelah itu mereka berbicara tentang siapa selanjutnya yang akan mati. Carter mengira bahwa dia yang selanjutnya. Carter mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh. Mobil terhenti di lintasan kereta api. Lalu Carter memutuskan untuk bunuh diri di rel kereta api, tapi Carter ditolong oleh Alex dan lolos dari kematiannya. Dan ternyata yang mati malah Billy, karena potongan dari mobil Carter yang terkena kereta. Keesokan harinya, karena menurut Alex dia adalah yang selanjutnya, maka dia membuat rencana untuk menggagalkan kematiannya, dan itu berhasil. Kemudian dia mempunyai firasat kalau yang selanjutnya adalah Claire dengan dikejar oleh FBI. Scene berada di rumah Claire yang berusaha melawan kematian. Sesampainya Alex di rumah Claire, Claire sedang terancam dan Alex pun membantunya. Dan akhirnya mereka berdua selamat. 6 bulan kemudian, Alex, Claire, dan Carter tiba di Paris. Mereka pun terlihat turun dari pesawat. Kemudian saat mereka hangout, mereka kembali membicarakan tentang rancangan kematian. Beberapa saat kemudian Alex beranjak pergi, tiba-tiba kematian Alex pun diselamatkan oleh Carter. Tapi film pun selesai. Anyway, terima kasih sudah menonton video-video yang saya buat. Untuk video selanjutnya, saya akan merangkum kembali film Final Destination yang kelima. Kenapa yang kelima? Tidak yang kedua. Karena film Final Destination kelima itu alur ceritanya berkesinambungan dengan yang pertama. Bahkan di isi film yang kelima diceritakan kejadian sebelum yang pertama. Mungkin di sini kalian pasti sudah pada nonton, tapi saya merangkumnya untuk kalian mengingat kembali dan nostalgia.
Jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya buat. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.